bagaimana kemudian strateginya atau caranya begitu ya. Yang pertama, saya mulai dari yang paling awal itu adalah lakukan stimulasi sejak dini dengan Al-Quran. Dikatakan stimulasi sejak dini itu gimana? Sejak anak itu memiliki kemampuan mendengar pertama kali, itu kapan? Itu nggak nunggu dilahirkan, Mas Ishak. Nggak nunggu dilahirkan. Kalau kemampuan mendengar itu sudah dimiliki oleh janin ketika dia di dalam kandungan ibunya. Oh, Masya Allah. Meskipun dia belum bisa melihat loh ya, dia belum bisa melihat, dia belum keluar dari rahim ya. Tetapi pada waktu di dalam rahim itu, dia sudah mulai kemampuan penginderaan pertama yang dia miliki yang sudah berfungsi itu adalah pendengaran. Makanya kalau di dalam sistem pendidikan anak di dalam Islam itu, stimulasi simai itu lebih dulu daripada stimulasi visual. Menstimulir pendengaran anak itu dilakukan lebih dulu daripada menstimulasi penglihatan gitu ya. Masya Allah. Nah, jadi gimana caranya? Prinsip nomor 1 ini, stimulasi sejak dini dengan Al-Quran. Ketika anak itu sudah memiliki kemampuan mendengar, yaitu di dalam kandungan. Nah, ini ibu-ibu yang masih belum hamil atau sedang hamil, nah ini kan bisa langsung diaplikasikan ya gitu Mas ya. Yang sudah kelewatan hamil ya enggak harus nanti hamil lagi juga enggak harus kalau sudah tua kan ya. Tapi nanti ada step-step lainnya yang juga bisa dilakukan ya. Jadi yang pertama ini bisa dilakukan dengan cara memperdengarkan Al-Quran pada saat anak masih dalam kandungan. Gimana memperdengarkannya itu? Ayah ibunya yang ngaji. Ayah ibunya ngaji langsung ya, itu lebih bagus. Atau kalau misalkan kemudian kan nggak terus-terusan ya, dia ayah dan ibunya yang ngaji langsung, nah itu bisa dibantu dengan memutarkan murotal MP3 murotal gitu ya. Iya, terserah lah murotalnya pakai apalah ya, mau terdengar untuk seluruh rumah ataukah dengan volume yang kecil ketika dia tidur ya, cukup pokoknya untuk membuat sang anak tadi dia bisa mendengar gitu Mas Ishak ya. Apa yang detak jantungnya ibunya saja dia bisa dengar. Ibunya ngajak ngomong itu juga bisa berpengaruh kepada sang janin tadi. Termasuk ketika ibunya ketakutan kan juga emosi pun bisa tersalurkan di situ kan gitu kan ya. Jadi jadi ketika ibu itu dalam kondisi sangat tenang, kondisi damai, kondisi merasa sangat nyaman mendengar Al-Quran, itu pun akan berpengaruh. Selain dari sisi bahwa sang bayi juga sudah mulai bisa mendengar apa-apa yang ada di lingkungan sekitarnya gitu ya. Nah, termasuk bacaan yang kita putarkan tadi atau kita langsung bacakan sendiri. Kemudian setelah anak itu lahir gitu ya, selain dilanjutkan tentu saja membacakan Al-Quran tadi, lebih bagus itu langsung memang, apakah ibunya, apakah ayahnya gitu ya, itu terus dilakukan, ataukah kemudian juga memutarkan murotal itu pada setiap kesempatan-kesempatan yang ada di rumah gitu ya. Ditambah dengan ketika anak ini sudah mulai tumbuh ngoceh ya, mulai keluar bisa menghasilkan bunyi lah ya, bunyi yang belum bisa difahami, masih ngoceh ya, masih ngoceh, entah itu satu suku kata, entah hanya baru menghasilkan bunyi saja, maka pada saat itu mulai kita lakukan yang namanya talqin. Talqin itu jadi kita baca Mas Isa, tapi kayak nuntun anak, kayak nuntun anak gitu ya. Nah, pada itu bisa dilakukan dengan atau tanpa membuka Al-Quran, mushaf maksudnya. Ya, jadi misalkan membacakan Al-Fatihah gitu ya. Kayak kita bisa sambil seperti menunjuk, bukan seperti ya, memang menunjuk mushaf itu, seolah-olah anak itu sudah bisa mengikuti padahal ya belum, tapi tidak apa-apa itu lakukan. Bismillah gitu ya, langsung sambil nunjuk, atau kita waktu kayak ngudang tapi kudangannya itu isinya membaca Al-Quran. Nah, itu sebenarnya talqin ya, sudah mulai talqin. Kemudian juga ketika dia sudah mulai bisa ngomong, Mas Ishak, talqinnya ini nggak sekedar kita memperdengarkan, tapi sudah mulai kita minta untuk nirukan. Nah, kalau sudah mulai dia bisa menghasilkan bunyi dan meniru, meskipun hanya belakang-belakangnya toh, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan kita kayak memberi sebuah instruksi atau memberi isyarat gitu ya, ikuti. Nah, itu juga talqin begitu ya. Tapi di sini sudah mulai meminta untuk ditirukan. Nah, terus yang berikutnya adalah sejak dini itu juga bisa dilakukan mulai berkisah tentang Al-Quran. Mulai berkisah dengan Al-Quran.
baik tentang itu berarti isinya juga diambil dari Al-Quran dan juga dengan Al-Quran. Nah ini bisa dilakukan dengan atau tanpa membuka Al-Quran, Mas Ishak. Misalkan kalau mau menceritakan kisah-kisah Nabi, mau pakai buku-buku komik yang kemudian di situ ada cuplikan satu ayat atau 2 ayat yang diceritakan, ya bisa. Atau kalau mau memang pengaruhnya itu lebih kuat lagi, ini pengalaman saya pribadi, itu buka Quran saja, langsung pakai Quran. Jadi anak itu akan melihat loh, oh ternyata huruf-huruf itu bisa dibaca, ada artinya, ada ceritanya. Jadi sejak awal dia pun ngerti bahwa sebenarnya ketika kita membuka Al-Quran, semua yang dia lihat, yang dia tadi belum ngerti kan tulisannya itu, itu ternyata bisa ditransfer oleh ibu saya, oleh ayah saya, menjadi sebuah cerita, diceritakan di situ ternyata. Saya belum ngerti sih, tapi ibu saya sudah ngerti gitu. Nah, itu akan punya pengaruh yang luar biasa. Jadi Al-Quran itu bukan sesuatu yang nggak bisa difahami gitu, tetapi dia itu bisa difahami dan yang pemahaman yang diberikan itu menarik. Apa saja sesuatu yang saya butuhkan, sesuatu yang saya senangi gitu, mulai dilakukan itu sejak dini.